Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya teman-teman, perkenalkan nama saya Merlisa Putri dengan NIM 1913511163. Saya dari kelas pagi C Teknik Informatika STT Wastu Kencana Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang Task Manager. Nah, apa itu Task Manager? Windows Task Manager adalah sebuah aplikasi bawaan dari operating system atau OS Windows yang biasa digunakan untuk memonitoring proses dan aplikasi apa saja yang sedang berjalan pada suatu komputer. Untuk membuka Task Manager ini ada beberapa cara, diantaranya yaitu klik kanan pada taskbar dan pilih Task Manager. Yang kedua, dengan menggunakan kombinasi 3 tombol keyboard, yaitu menggunakan shortcut Ctrl plus Alt plus Delete yang akan langsung membuka layar Task Manager. Dan yang ketiga, masih dengan menggunakan kombinasi 3 tombol keyboard, yaitu dengan shortcut Ctrl plus Shift plus Escape yang akan langsung membuka layar Task Manager. Dan yang keempat yaitu dari Start, Run, lalu kita ketik Task MGR yang akan langsung juga membuka layar Task Manager. Berikut adalah tampilan dari Task Manager. Nah, setelah tadi kita lihat tampilan dari Task Manager, bagian-bagian apa saja yang terdapat dalam Task Manager itu? Yuk kita bahas di slide selanjutnya. Bagian-bagian Task Manager diantaranya Application, Process, Performance, App History, Startup, Users, Details, dan Service. Teman-teman, yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ini ada Application. Tab Application memiliki 2 kolom, yaitu kolom Task yang akan menampilkan program yang sedang dibuka atau dijalankan, dan kolom Status yang menunjukkan status dari program-program tersebut. Text Running menunjukkan bahwa program berjalan dengan normal. Yang kedua adalah Proses. Nah, pada tab ini kita dapat melihat semua program dan aplikasi yang sedang berjalan di belakang layar. Bahkan proses Windows pun bisa kita lihat di sini. Selanjutnya yaitu Performance. Nah, pada tab Performance ini terdapat informasi ringkas mengenai apa yang sedang terjadi di dalam komputer. Di sini kita dapat melihat penggunaan sumber daya komputer secara real time. Kita juga dapat melihat berapa banyak CPU dan RAM yang digunakan, berapa kapasitas RAM dan CPU yang tersisa, serta informasi penting lainnya. Selanjutnya ada App History. Tab App History ini menunjukkan penggunaan CPU dan jaringan internet dari semua aplikasi yang terdapat di Windows. Informasi yang ditampilkan dimulai dari tanggal yang terdapat di layar hingga saat ini. App History sendiri hanya tersedia di Windows 8 dan Windows 10 saja, teman-teman. Kemudian ada Startup. Nah, tab Startup ini menampilkan setiap program yang berjalan secara otomatis saat komputer mulai masuk ke Windows. Terdapat pula informasi penting mengenai program-program tersebut seperti seberapa berpengaruh satu program terhadap performa PC. Nah, peringkatnya terbagi dari low, medium, hingga high. Tab Startup ini juga hanya tersedia di Windows 8 dan 10 saja. Berikutnya ada User. Nah, pada tab User ini kita dapat melihat semua akun pengguna yang masuk ke komputer dan proses apa yang mereka jalankan. Tab User ini terdapat di semua versi Windows. Selanjutnya ada Details.
Nah, details ini menampilkan semua proses yang sedang berjalan. Pada tab ini tidak ada pengelompokan nama dan hal-hal yang membuat tampilan data ramah pengguna. Tapi, meski demikian, tab ini sangat membantu dalam memecahkan sejumlah masalah atau mencari informasi yang tidak ditemukan di tab lain. Sayangnya, tab details ini hanya tersedia di Windows 8 dan Windows 10 saja. Oke teman-teman, yang ini adalah bagian terakhir dari Task Manager, yaitu Service. Pada tab Service ini akan tampak sejumlah layanan Windows yang terinstal di dalam komputer. Pada kolom status, kita dapat menemukan teks running atau stopped yang menunjukkan status dari tiap layanan. Tab Service ini bisa ditemukan pada Windows Vista, Windows 7, 8, dan juga Windows 10. Lalu apa saja sih fungsi dari Task Manager itu? Fungsi utama dari Windows Task Manager adalah untuk melakukan monitoring terhadap semua kegiatan dan proses pada sebuah komputer. Selain itu juga memantau bagaimana kinerja seperti RAM, prosesor, dan juga networking. Selanjutnya, yaitu untuk menghentikan program yang not responding atau aplikasi yang tidak merespon. Nah teman-teman, kita sering ya kalau misalnya kita buka laptop kita, kadang kita suka menemukan not responding atau tidak merespon. Nah itu bisa kita berhentikan dengan cara klik end process atau end task. Fungsi Task Manager lainnya yaitu untuk mengatur prioritas pada sebuah program yang sedang berjalan dan juga memeriksa total penggunaan RAM dan CPU yang digunakan. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan tentang Task Manager. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semuanya ya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa untuk senyum hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.